Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Wah, tidak terasa sudah ketemu lagi. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam ibadah anak hari ini. Nah, anak-anak sudah siap untuk bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan? Tentunya sudah siap ya. Nah, walaupun anak-anak tetap di rumah, tapi anak-anak tetap duduk yang rapi, duduk yang baik. Kemudian anak-anak juga berpakaian dengan rapi. Nah, anak-anak, kita sebelum memulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, yang kelas kecil boleh sambil menirukan doa yang Bu Susan akan sampaikan. Nah, anak-anak yang kelas besar, anak-anak berdoa dengan sikap yang baik ya. Ya, kita akan berdoa pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami akan bersama-sama memulai ibadah anak kami. Tuhan, tolong berkati kami semua yang akan melakukan ibadah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak, bagaimana? Anak-anak sudah siap untuk memuji Tuhan hari ini? Hari ini kita akan memuji Tuhan bersama-sama dengan mengatakan, mari semua memuji Tuhan. Kita nyanyikan dengan penuh semangat dan sukacita. Halo anak-anak, selamat pagi. Wah, senang sekali hari ini kita bergabung kembali ya. Baik anak-anak kecil maupun anak-anak besar, kita bergembira bersama memuji Tuhan. Dan sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Anak-anak, Bu Christine mau tanya dulu nih, kalian semua hobinya apa ya? Pasti macam-macam kan? Ada yang suka badminton, futsal, ada juga yang suka main musik,
bernyanyi, masak, atau melukis. Dan pasti masih banyak lagi, ya kan? Nah, sekarang pertanyaan berikutnya nih. Menurut anak-anak, bisa nggak kita langsung jago masak? Atau jago main piano? Atau jago futsal? Tanpa kita bersusah-susah berlatih? No way, nggak mungkin, ya kan? Untuk mencapai tingkat keahlian tertentu, anak-anak kita perlu latihan. Seperti di piano, ada level-levelnya, ya kan? Mulai dari basic dulu sampai kemudian naik level lagi sampai kemudian menjadi terampil memainkan piano. Anak-anak, begitu juga dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Nah, hari ini kita mau kembali belajar dari bangsa Israel. Bagaimana Tuhan melatih iman bangsa Israel. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena walaupun kami di rumah masing-masing, kami bisa bersama-sama di dalam sekolah minggu GKI Citraland ini. Kami bergembira bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa duduk tenang, mendengarkan dengan baik, dan terlebih lagi buat kami mengerti dan mampukan kami untuk melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan kisah bangsa Israel yang dijaga oleh Allah karena mereka adalah milik-Nya. Sama seperti kita adalah milik Allah. Karena itu, Tuhan Allah akan selalu menjaga kita milik-Nya. Anak-anak ingat bukan cerita 2 minggu yang lalu? Bu Christine akan membacakan dulu firman-Nya buat kita sama-sama. Hari ini firman Tuhan yang akan kita dengarkan dari Kitab Keluaran 13 ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-22. Allah menuntun umat-Nya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun, menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Nah anak-anak, bangsa Israel begitu gembira karena akhirnya Firaun membebaskan mereka. Mereka boleh pergi meninggalkan Mesir. Dan selama di Mesir, mereka menjadi budak. Anak-anak masih ingat kan? Mereka dipaksa melakukan pekerjaan yang sangat berat. Mereka harus menyediakan bahan-bahannya sendiri, lalu harus membuat batu bata yang banyak setiap hari. Dan mereka nggak boleh beristirahat, walaupun sangat lelah. Mereka diperlakukan dengan kasar, bahkan dipukuli. Karena itulah mereka sangat gembira ketika Raja Firaun mengizinkan mereka untuk pergi. Nah anak-anak,
Mereka bersiap-siap, mereka berkemas, mereka dengan semangat siap untuk keluar dari Mesir. Ketika mereka keluar dari Mesir, mereka membayangkan tempat tujuan yang indah, perjalanan yang menyenangkan, dan mereka akan segera sampai ke tujuan. Tapi rupanya Tuhan mengarahkan mereka melalui perjalanan yang memutar dan jauh, dan jalan itu adalah jalan yang berat, padang gurun. Tuhan berkata kepada Musa, "Aku sengaja menuntun mereka melalui jalan yang berat dan melelahkan ini, agar mereka terlatih iman mereka, supaya mereka dapat merasakan kehadiranku dan pimpinanku. Lagi pula mereka akan aman dari hadangan orang Filistin." Ternyata anak-anak, Tuhan punya rencana yang lain untuk bangsa Israel. Mereka ingin jalan yang gampang, yang cepat, yang sampai ke tujuan dengan cepat, dengan mudah. Tapi Tuhan lebih tahu jalan yang terbaik buat mereka. Tuhan mau melatih bangsa Israel untuk percaya dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya nantinya ketika mereka berhadapan dengan orang Filistin, mereka bisa bertahan. Dan anak-anak, sungguh Tuhan menepati janjinya. Ia tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan hadir di tengah-tengah umat Israel melalui perjalanan di jalan yang berat dan melelahkan. Dalam bentuk apa anak-anak tadi? Ingat firman Tuhan mengatakan, mereka berjalan dalam tiang awan. Kehadiran Tuhan dalam bentuk tiang awan di waktu siang dan tiang api di waktu malam. Dengan demikian, mereka tetap dapat melakukan perjalanan walaupun berat. Mereka tetap berjalan bersama Tuhan karena Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Luar biasa bukan? Itulah cara Tuhan melatih iman orang Israel. Dengan demikian, orang Israel merasakan kehadiran Tuhan. Saat lelah, mereka dikuatkan. Saat sakit, disembuhkan. Ketika mereka susah, mereka mendapat penghiburan. Ketika mereka putus asa, mereka diberi pengharapan dan kelegaan. Semua itu karena umat Israel melihat dan merasakan kehadiran Tuhan lewat tiang awan maupun tiang api. Sehingga iman mereka semakin diteguhkan, iman mereka semakin dikuatkan. Mereka tetap percaya kepada Tuhan. Nah anak-anak, seperti umat Israel, Tuhan juga ingin melatih iman kita dengan mengizinkan kita mengalami kesulitan ataupun pengalaman yang tidak menyenangkan. Seperti apa? Kira-kira pengalaman yang tidak menyenangkan atau kesulitan apa yang saat ini anak-anak sedang hadapi? Mungkin pelajaran yang sulit atau tugas-tugas sekolah yang berat. Sekarang anak-anak harus belajar dari rumah. Tugas-tugas mungkin lebih berat dari yang biasanya kalau tugas di sekolah. Atau juga mungkin anak-anak merasakan kecewa karena papa atau mama tidak dapat menepati janji. Atau sekarang ini ketika keadaan seperti ini, lalu anak-anak gak bisa kemana-mana. Anak-anak kecewa. Aduh, aku gak bisa bertemu dengan teman-teman, gak bisa bermain bersama. Karena COVID ini, sekolah dan les pun harus lewat online. Atau juga mungkin ada anak-anak yang pernah merasakan sakit, baik sakit badan, anak-anak sakit, misalnya demam, atau flu, atau batuk. Ataupun mungkin juga merasa sakit hati, misalnya ketika anak-anak diejek oleh teman. Dan masih banyak lagi pengalaman-pengalaman lainnya yang menyulitkan keadaan-keadaan yang sulit buat anak-anak. Tapi anak-anak,
Melalui kisah bangsa Israel, hari ini kita belajar bahwa dalam semua kesulitan itu, Tuhan tetap hadir bersama kita. Dan Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Tuhan menghibur kita ketika kita sedih, ketika kita kecewa. Tuhan sedang melatih iman kita ketika kita mengalami kesulitan. Kita tetap percaya bahwa dalam kesulitan pun Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan menguatkan, Tuhan menghibur. Kita tetap percaya kepada Tuhan dan iman kita semakin kuat. Nah anak-anak, sekarang kita mau menghafal ayat hafalan. Satu ayat firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk mau terus menerima dan mengikuti didikan Tuhan. Ayat hafalan kita hari ini dari Amsal 3 ayat 11a. Amsal 3 ayat 11a, anak-anak bisa membacanya bersama-sama dengan Bu Christine. Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Ya, kita ulangi ya. Amsal 3 ayat 11a. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Amsal 3 ayat 11a. Anak-anak, kesulitan yang kita alami adalah cara Tuhan mendidik kita, melatih iman kita untuk menjadi semakin bertumbuh, semakin kita percaya kepada Tuhan. Karena itu, ketika kita mengalami kesulitan, kita jangan putus asa. Karena kita tahu bahwa ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Kita tetap semangat karena iman kita sedang dilatih oleh Tuhan. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pagi ini yang menolong kami, yang mengingatkan kami bahwa ketika kami mengalami kesulitan, Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan menguatkan kami, Tuhan menghibur kami, sehingga kami boleh terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, apakah anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan yang tadi disampaikan oleh Bu Christine dengan baik? Pasti anak-anak sudah mendengarkan dengan baik firman Tuhan hari ini. Nah, sekarang kita akan memuji Tuhan untuk menyatakan bahwa kita mau dipimpin oleh Tuhan. Kita mau percaya terus bahwa Tuhan selalu beserta kita. Kita akan pujikan Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus.
Nah, sekarang kita akan mengakhiri ibadah anak ini. Kita akan berdoa. Mari anak-anak kita berdoa. Kita mohon Tuhan memberkati kehidupan kita. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, sungguh Tuhan kami percaya bahwa setiap puji-pujian yang sudah kami nyanyikan, firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, akan menjadi kekuatan bagi kami untuk melakukan firman-Mu di dalam hidup kami sehari-hari. Tolong kami Tuhan untuk benar-benar boleh senantiasa taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk sekolah kami, untuk kami semua yang harus belajar di rumah. Berikan kami konsentrasi, berikan kami hati yang mau benar-benar taat dipimpin oleh guru-guru kami. Dan kami melakukan tugas, ulangan, tetap dengan pengharapan pada Tuhan dan kami bersuka cita. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami semua. Berkati orang tua kami Tuhan, dan biarlah Tuhan sendiri yang boleh terus hadir di dalam kehidupan keluarga kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.